Ada kejadian mengerikan yang dialami seorang turis cantik ketika liburan ke luar negeri. Semua jari di kaki kanannya rusak akibat infeksi yang sangat parah. Awalnya nggak ada yang tahu ini penyebabnya apa. Sampai turis itu mengaku kalau ini terjadi setelah dia melakukan terapi ikan. Tapi apa benar terapi ikan bisa menyebabkan bahaya yang segini besarnya? Di video ini kita akan membahas resiko di balik perawatan yang sering dianggap tidak berbahaya. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan medico legal, dan saya belajar dari yang mati. Kasus ini berawal dari rencana seorang wanita namanya Victoria, usianya baru 29 tahun. Suatu hari, Victoria berniat mau jalan-jalan ke Thailand gara-gara melihat ada satu video yang lumayan viral. Video itu menunjukkan ada beberapa tempat spa yang menawarkan pelayanan yang sangat unik buat para pelanggannya, yaitu terapi menggunakan ikan atau fish spa. Terapi ikan adalah perawatan tubuh dengan cara merendam kaki atau tangan kita ke dalam kolam yang isinya ikan-ikan kecil yang nanti akan memakan sel-sel kulit rusak di permukaan kulit kita. Terapi ini paling sering menggunakan ikan jenis Gararufa yang dikenal juga dengan Dr. Fish, dokter ikan. Nah, karena ikan ini nggak punya gigi tajam dan hanya menghisap kulit rusak tanpa melukai kulit sehat. Manfaat yang biasa dirasakan antara lain nih, kulit terasa lebih halus, membantu mengurangi penumpukan kulit rusak, dan juga ngasih efek relaksasi karena sensasi geli dan pijatan ringan dari gerakan ikan-ikan itu. Oke, balik ke kasus ini. Singkat cerita, akhirnya Victoria pun pergi ke Thailand. Victoria kemudian sampai ke salah satu tempat yang menawarkan fish spa tadi. Tapi ternyata teman-teman ada satu hal yang luput dari perhatian Victoria. Dan ini sangat fatal. Victoria ternyata pernah ada riwayat amputasi di ibu jari kaki kanannya. Waktu itu Victoria baru berumur 17 tahun, jadi kira-kira 12 tahun yang lalu. Dan dia pernah mengalami satu kecelakaan. Victoria nggak sengaja menginjak beling atau pecahan kaca di halaman rumahnya. Nah, salahnya Victoria waktu itu dia biarkan luka tersebut tanpa dirawat sama sekali. Gara-gara lukanya nggak terasa sakit, Victoria anggap itu nggak parah. Nah, infeksinya kemudian semakin parah, menyebar dan terpaksa separuh jempol kaki kanannya harus diamputasi. Nah, luka bekas amputasinya memang sudah sembuh dan menutup sempurna. Tapi Victoria nggak tahu kalau jaringan bekas amputasi itu nggak akan pernah kembali normal seperti kulit asli. Karena lapisan pelindung kulit atau barriernya udah pasti lebih tipis. Aliran cairan tubuh di area itu sudah nggak sebaik jaringan yang normal. Saraf dan jaringan mikro itu sering banget nggak utuh. Ditambah lagi, di bekas jaringan amputasi juga sering banget terdapat jaringan parut yang tebal, ruangan kecil di bawah kulit tanpa aliran cairan tubuh yang normal, dan juga jarak antara tulang di bawah kulit ke permukaannya akan lebih dekat. Para staf itu sudah rutin mengganti dan menguras air kolam sesuai dengan standar spa yang berlaku saat itu. Tangki dibersihkan dari kotoran dan juga dijaga agar air tetap jernih dan gak berbau sama sekali. Ikan-ikannya juga dipiara supaya tetap sehat. Jangan sampai hilang nyawa di dalam kolam. Sebelum Victoria melakukan terapi ikan, dia juga ditanya oleh penjaga spanya itu, apakah ada riwayat penyakit seperti diabetes, gangguan kekebalan tubuh, atau riwayat operasi baru-baru ini? Atau jangan-jangan ada luka yang terbuka. Nah, di kaki Victoria luka amputasi yang memang sudah menutup sempurna. Tapi tetap aja teman-teman, ketika kayak direndam di air yang nggak steril, bakteri jauh lebih mudah menembus bekas luka lama itu dibandingkan dengan kulit sehat. Dan Victoria tetap menganggap dirinya aman untuk terapi spa ikan. Nah, masalah mulai muncul nih ketika dia selesai terapi. Setelah liburan, Victoria kembali ke negara asalnya. Mulailah dia merasa nggak sehat tanpa sebab yang jelas. Dia mulai ngerasa badannya sering nggak enak. Dia cepat lelah, gejalanya seperti flu yang berkepanjangan. Dan ini terus berlangsung selama 1 tahun dan makin lama makin parah. Mulai nih, kaki kanan terasa pegel, capek, gampang sakit,
Dan di situ nggak ada luka terbuka di kaki Victoria. Jadi dia sempat nggak menganggap serius. Tapi pelan-pelan kakinya mulai bengkak. Dan teman-teman tahu, saat itu di bawah kulit Victoria sedang terjadi infeksi yang semakin lama makin parah. Victoria mulai sadar ada yang nggak beres ketika kakinya semakin bengkak, berubah warna dan terasa nyeri luar biasa. Baru nih, Victoria pergi ke dokter dan ternyata ada infeksi yang sudah sampai ke tulang kaki Victoria. Victoria terkena osteomielitis atau infeksi pada tulang. Osteomielitis yang dialami Victoria tuh bermula ketika bakteri masuk melalui jaringan bekas amputasi di jempol kakinya, yang nggak lagi punya perlindungan kulit yang normal. Bakteri itu nggak langsung menyerang kulit teman-teman, tapi pelan-pelan menyusup ke dalam tulang jari kaki yang aliran cairannya sudah terganggu sejak amputasi. Di dalam tulang, bakteri berkembang diam-diam selama berbulan-bulan tanpa menimbulkan nyeri yang hebat, sehingga infeksinya tidak terdeteksi dari awal. Tubuh Victoria memang coba melawan infeksi, tapi kebalan tubuh sulit banget mencapai jaringan tulang yang rusak. Dan lagi nggak banyak aliran cairan tubuh yang ada ke tulangnya Victoria. Dan akibatnya tulang yang mulai rusak sedikit demi sedikit menciptakan sumber infeksi yang semakin aktif walaupun pengobatan sudah diberikan. Ketika kerusakan tulang sudah luas dan infeksi menyebar ke jari-jari lain, amputasi jadi satu-satunya cara buat menghentikan penyebaran dan menyelamatkan kakinya Victoria. Dan teman-teman, osteomielitis yang dialami Victoria sudah sangat-sangat parah. Bahkan nih, ketika di ronsen barulah kelihatan tulang jempol kaki kanan Victoria sudah hancur. Dengan berat hati, dokter terpaksa bilang, ibu jari kaki Victoria harus diamputasi semuanya. Pada dokternya, Victoria menjelaskan kalau dia baru aja menjalani terapi ikan. Dokter kemudian bilang ke Victoria, orang dengan kulit kaki sehat dan tanpa luka biasanya hanya beresiko kecil karena kulit itu utuh masih menjadi pelindung utama bagi bakteri. Dan resiko akan meningkat drastis pada orang yang punya luka terbuka, bekas operasi, atau bekas amputasi. Karena tadi bakteri lebih gampang masuk ke jaringan dalam. Kenapa nih? Setiap sebelum terapi ikan pasti akan ditanya riwayat penyakit seperti diabetes, gangguan imun, atau luka terbuka. Karena teman-teman, penderita diabetes punya aliran cairan tubuh di kaki yang buruk, sehingga infeksi kecil bisa cepat berkembang dan sulit sembuh. Orang dengan sistem imun lemah misalnya, karena obat, penyakit imun, atau kanker juga lebih sulit melawan bakteri yang masuk. Fish pump bagaimanapun melibatkan air dan ikan yang dipakai bersama-sama. Sehingga jika kolam terkontaminasi bakteri, udah pasti bakterinya akan berpindah dari satu orang ke orang yang lain. Mikrotrauma atau cedera kecil akibat gigitan ikan bisa membuka pintu masuk bakteri, bahkan pada kulit yang kelihatannya normal. Kalau infeksi nggak disadari dan berkembang menjadi infeksi tulang, seperti pada Victoria, bagaimanapun amputasi adalah satu-satunya pilihan medis. Dokter kemudian melakukan serangkaian tes dan menemukan ada sejenis parasit yang biasanya ditemukan dalam serangga air di Thailand. Kalau pada orang dengan kulit sehat, parasit ini nggak menimbulkan masalah yang serius. Tapi sayangnya nggak dengan Victoria. Akhirnya jempol kanan Victoria pun diamputasi. Setelah diamputasi total, Victoria mulai menjalani masa pemulihan. Sampai setahun setelah operasi dia kembali lagi ke rumah sakit dengan keluhan di kakinya. Sekali ini karena nggak punya jempol, tekanan di kaki Victoria berubah, menyebabkan Victoria punya bisul dan juga beberapa kapalan di jari-jari kakinya yang lain. Ketika diperiksa ternyata kaki Victoria lagi-lagi terkena infeksi. Jadi setelah jempol kakinya diangkat, pola tumpuan kakinya berubah total. Karena jempol kaki adalah penopang utama kita ketika kita berjalan. Beban tubuh yang sebelumnya itu ditahan sama jempol berpindah ke jari-jari lain di telapak kaki, menciptakan tekanan berlebihan di titik-titik tertentu. Tekanan yang berulang ketika berjalan menyebabkan kulit menebal membentuk kapalan atau kalus sebagai respon perlindungan tubuh. Kapalan yang kelewat tebal itu bisa retak dengan sangat halus, menciptakan luka-luka kecil yang nggak kerasa sakit, tapi tetap aja jadi pintu masuk buat bakteri.
Area bekas amputasi dan kapalan itu punya aliran cairan tubuh yang sangat buruk, sehingga daya tahan jaringannya udah pasti rendah terhadap infeksi. Ketika bakteri masuk, infeksi mudah menyebar ke jaringan dalam karena tubuh sulit membersihkan area yang terus-menerus mendapat tekanan. Infeksi yang berulang ini akhirnya kembali mencapai tulang di jari-jari yang lain, sehingga amputasi lanjutan tuh nggak bisa dihindari lagi. Dokter kemudian mengamputasi satu jari kaki kanan Victoria karena infeksinya sudah terlalu parah. Tapi teman-teman, masalahnya belum selesai sampai di situ. 2 tahun kemudian Victoria kembali mengalami gejala yang sama. Dia sering demam, mual tanpa sebab yang jelas, seperti ketika pertama kali dia kena infeksi. Sekali ini, Victoria pergi ke podiatri untuk mencari pendapat kedua. Podiatri adalah cabang layanan kesehatan yang khusus menangani kaki dan pergelangan kaki, termasuk kulit, kuku, tulang, sendi, saraf, dan juga sirkulasi aliran cairan di area tersebut. Podiatri berperan penting dalam menangani masalah seperti kapalan, cantengan, luka kaki akibat diabetes, infeksi, nyeri tumit kelainan bentuk kaki melalui perawatan dan juga edukasi. Di podiatri inilah Victoria melakukan serangkaian tes cairan tubuh. Dan hasilnya lagi-lagi Victoria terkena infeksi di jari-jari kaki kanannya karena perubahan pola jalan dan titik tumpuan baru di kakinya. Dan sekali ini teman-teman, jari kaki Victoria harus diamputasi kembali dan dokter harus mengamputasi 2 jari kaki kanannya. Sampai nih, pada telapak kaki kanan Victoria itu hanya ada jari kelingking. Sisanya cuma ada 1 jari kelingking aja. Dari keterangan Victoria setelah operasi, kelingking jari kaki kanannya itu sering banget terbentur. Semua tekanan di kakinya bertumbuh di kelingking. Lama-kelamaan Victoria sadar nih, kelingkingnya mulai membengkak dan berubah warna. Juga ada cairan yang keluar, baunya sangat busuk, sampai-sampai Victoria nggak bisa pakai kaos kaki. Karena udah pasti akan rembes. Pada akhirnya jari kelingking Victoria juga terkena infeksi dan harus diamputasi juga. Setelah kelima jarinya diamputasi, Victoria mengaku walaupun dia nggak lagi punya jari-jari di kaki kanannya, dia merasa tenang karena bebas dari infeksi. Victoria merasa beruntung karena orang-orang terdekat seperti keluarga dan teman-teman selalu memberi dukungan. Victoria bilang seperti ini, "Suatu hari nanti saya mungkin akan kehilangan telapak kaki kanan saya sepenuhnya. Karena tekanan bisa aja menumpuk lagi dan mempengaruhi telapak kaki saya. Tapi saya mencoba berusaha. Saya periksa kaki saya setiap hari untuk memastikan nggak ada titik tekanan baru." Dan Victoria membagikan cerita hidupnya di media sosialnya. Tujuannya supaya orang-orang nggak mengalami hal yang sama. Gara-gara menganggap enteng kondisi tubuhnya, Victoria harus kehilangan seluruh jari di kaki kanannya. Kasus ini terjadi di Australia pada tahun 2010. Oke teman-teman, setelah mendengar kasus ini, mari kita bahas lebih dalam tentang apa itu FISPA. FISPA adalah perawatan kaki, di mana kaki direndam dalam air berisi ikan-ikan kecil, umumnya jenis Gararufa, yang nanti akan memakan serpihan kulit rusak di permukaan kaki kita. Mekanisme kerjanya sederhana. Ikan akan memakan lapisan kulit yang rusak karena mereka itu gak diberi makan berlebih. Jadi ikan-ikan ini akan memakan jaringan kulit rusak di kaki kita. Manfaat yang dirasakan itu seperti yang saya bilang tadi teman-teman. Ada yang bilang kakinya terasa lebih halus, merasa lebih rileks, mendapatkan efek pijatan ringan dari gerakan ikan tadi. Tapi secara medis bagaimanapun, FISPA nggak bisa disterilkan dengan sempurna. Karena ikan dan air hidup tuh nggak bisa dibersihkan seperti alat medis, sehingga bakteri bisa bertahan di dalam kolam. Nah ini sebabnya, sebelum melakukan terapi, biasanya terapis akan bertanya ke kita, apa kita punya gangguan imun, diabetes, atau luka terbuka. Beberapa bakteri air yang pernah ditemukan di spa ikan itu bisa menyebabkan infeksi kalau masuk melalui luka kecil bekas operasi atau kulit yang sensitif. Dan resiko infeksi meningkat drastis pada orang dengan kondisi tertentu, seperti gangguan imun, luka terbuka, bekas operasi, diabetes, atau sirkulasi cairan tubuh yang buruk. Karena itu, FISPA sebaiknya dihindari oleh kelompok beresiko. Sementara orang lain tetap perlu memastikan kakinya benar-benar sehat sebelum mencoba perawatan jenis ini. Teman-teman, saya tekankan ya, FISPA itu bukan perawatan berbahaya buat semua orang, tapi juga bukan perawatan yang aman untuk semua kondisi tubuh. Dan intinya kita harus mengenali tubuh kita sendiri. Resiko tuh sering banget muncul dari kondisi tubuh yang gak disadari atau sering dianggap remeh.
perawatan yang kelihatan sederhana tetap perlu dipertimbangkan secara medis, supaya relaksasi nggak berubah menjadi masalah kesehatan jangka panjang. Semua ini berawal dari keinginan yang sederhana untuk merawat diri dan mencari rasa nyaman, sesuatu yang wajar dan sangat manusiawi. Tapi, tubuh manusia punya kerentanannya sendiri, terutama kalau ada kondisi kecil yang sering nggak kita sadari. Luka lama atau perubahan pada kulit bisa menjadi titik masuk masalah kesehatan kalau ketemu lingkungan yang kurang sesuai dengan tubuh kita. Ada beberapa jenis infeksi yang bekerja pelan-pelan dan nggak langsung kerasa, sehingga sering banget baru disadari ketika dampaknya sudah sangat besar. Setiap bentuk perawatan, baik medis ataupun non-medis, punya batas keamanan yang berbeda untuk setiap orang. Kasus ini mengingatkan kita, kalau keputusan yang kelihatannya tuh ringan, sepele bisa membawa konsekuensi panjang kalau nggak disesuaikan dengan kondisi tubuh kita sendiri. Tubuh sebenarnya selalu ngasih kita tanda, dan kepekaan untuk mengenalnya sejak awal bisa mencegah masalah yang lebih serius. Pada akhirnya, merawat diri bukan hanya soal mencoba perawatan baru, tapi juga tentang memahami batas tubuh dan menjaganya dengan penuh kesadaran.